Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tentang silsilah nasab dan keterkaitan nasab Jawa dengan para dzurriyyah atau habaib. Nah, ini karena kemarin sempat terputus dan ini saya lanjutkan. Nah, kemarin sampai di tentang Mbah Idris Jamsaren. Jadi beliau itu seorang ulama yang konon juga pernah atau bertabarukan atau istilahnya apa ya, menimbamu bukan sih, karena usia beliau lebih sepuh daripada Mbah Soleh Darat. Jadi Mbah Idris Jamsaren ini lebih sepuh daripada Mbah Soleh Darat Semarang. Sedangkan kita tahu Mbah Soleh Darat itu adalah guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Keduanya ini adalah cikal bakal atau pendiri atau tokoh ya, yang satu di Muhammadiyah, yang satunya di Nahdlatul Ulama atau NU. Jadi pada waktu itu ya, menurut yang saya serap atau saya dengar, Mbah Idris Jamsaren ini berguru kepada Mbah Soleh Darat ketika Mbah Soleh Darat baru saja selesai, istilahnya selesai belajar dari Mekah. Karena beliau belum menguasai salah satu kitab, beliau bertabarukan ke Mbah Soleh Darat, Mbah Idris Jamsaren ini. Dan pada saat itu Mbah Idris Jamsaren mengelola pondok pesantren Jamsaren di Solo. Ini Mbah Idris Jamsaren ini eranya sebelum Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Karena saya curiga kok Mbah Idris ini nggak masuk salah satu ormas sih. Di riwayat kedua ormas ini nggak ada. Ternyata beliau di atasnya. Jadi di atas Mbah Ahmad Dahlan dan Mbah Hasyim Asy'ari itu ada Mbah Soleh Darat. Nah ini malah di atasnya lagi kan gitu. Ya, itu ya. Jadi memang ada riwayat sejarah. Saya tahunya setelah saya membaca sejarah mempelajarinya, dan alhamdulillah sempat juga sudah berziarah ke makam beliau yang dekat dengan makam Mbah Kiai Sirot ya, yang terkenal kewaliannya. Nah, Sirot kan terkenal kewaliannya, dan Mbah Idris ini di sebelahnya atau di sebelah baratnya gitu. Nah, cerita yang saya dengar bahwa Mbah Sirot pun ketika sowan ke Mbah Idris itu juga laku dodok, artinya secara awu atau secara keilmuan atau mungkin nasabnya tinggi Mbah Idris gitu. Walaupun mungkin Mbah Idris enggak sekondang Mbah Sirot ya. Nah, di sini karena Mbah Idris memang di lingkup akademis atau di lingkup pesantren, sedangkan Mbah Sirot memang istilahnya dai atau kiai yang terjun langsung di lapangan. Jadi saya pernah mendengar cerita-cerita tentang beliau itu dari Simbah, tapi pada saat itu saya masih kecil, jadi memori saya kurang begitu nyantol gitu, karena belum begitu memahami tentang kisah-kisah gitu. Nah, kemudian di lingkup keraton pada saat itu Kasunanan, memang Mbah Idris ini juga mendapatkan dawuh untuk mengelola pesantren itu, dan ya memang ada gelar ningrat juga beliau. Jadi beliau itu masuk ya Raden gitu, Raden Mbah Idris ya, Mbah Idris Jamsaren ya, Raden Mas Haryo. Jadi di sini di catatan yang saya baca ini beliau Mbah Idris itu kalau tidak salah nama lengkapnya Raden Mas RM Raden Mas Haryo Muhammad Idris Jamsaren. Nah ini Mbah Idris ini kan binnya Raden Mas Zaid ya, Zaid. Mbah Zaid ini adalah beliau Mbah Zaid itu juga kiai atau ulama yang berdomisili di Gabudan. Gabudan itu adalah tempat yang sekarang mungkin ada seorang habaib di sana. Habib Reza bin Muhdor Asgab itu tinggalnya di Gabudan. Nah, itu mbah saya di situ dulunya.
Mbah Zaid ini. Nah, ini kita atau kami itu masuknya di Bani Zaid ini. Dulu setahun sekali pasti ada pertemuan, tapi karena perjalanan waktu kemudian ya pecah-pecah gitu. Artinya ya mungkin Naruto malas terlalu banyak, keluarganya terlalu banyak karena putra Mbah Zaid sendiri ada 10 orang ya. 10 orang kemudian sudah cucu-cucu hampir buyut ya. Ya saya ke beliau ini kan sudah urutan kesekian gitu. Itu ya. Dan Mbah Zaid ini bin Zayan Iman. Nah, Zayan Iman sendiri ini putra dari Raden Ayu Wasfiyah Imampuro ya. Dan Mbah Wasfiyah Imampuro ini binti Abdurrahman Kudusul Ngalam pertama Pajang. Nah, sedangkan Raden Abdurrahman ini Kudusul Ngalam pertama ini merupakan putra dari Sarip Alwi Al-Haddad ya. Jadi beliau putra jadi Abdurrahman bin Alwi Al-Haddad. Nah, ibunya bernama Raden Ayu Sarifah Sinah. Nah, Raden Ayu Sarifah Sinah ini adalah putri dari Sultan Banten. Nah, ini putri dari Sultan Banten. Mungkin Sultan Hasanuddin ya. Sultan Banten ya. Nah, di sini nanti bisa kalau Banten kan setelah Cirebon. Nah, jadi secara tidak langsung itu ada jalur dari Cirebon, Banten kemudian ke Pajang, Solo ya. Ada. Memang ada keterkaitan antar kerajaan pada waktu itu ya. Nah, sedangkan Raden Mas Sarif Alwi Al-Haddad ini binnya itu bin Sarif Muhsin bin Ibrahim Al-Haddad. Nah, ini. Jadi Al-Haddad yang pertama itu adalah Ibrahim Al-Haddad. Ini makamnya ada di Saripan. Dari tiga orang ini, tiga habaib ini, tiga habib ini makamnya itu di Saripan Pajang. Jadi makam dari bawah itu Habib Alwi, kemudian Habib Sarif Muhsin, kemudian Habib Ibrahim Al-Haddad. Dan yang baca rotib biasanya ada itu, ya, Ibrahim Al-Haddad. Ya, ini yang di Saripan itu, ya. Kemudian jadi istri dari Habib Sarif ini adalah seorang putri dari pengageng atau di kerajaan ya. Jadi yang putrinya itu, kalau yang kakungnya kan dari Habib jalur ulama, kemudian yang putrinya dari Ningrat atau putri keraton, putri keraton dari putri dari Carek Suronegoro yang kedua. Nah, Carek Suronegoro ini adalah putra dari Carek Suronegoro pertama. Maka di sini kaitannya yang sekarang kita bisa melihat Habib Nuh Al-Haddad itu juga memiliki gelar keningratan, dan gelar keningratannya beliau itu adalah Suronegoro sesuai dengan leluhurnya. Jadi leluhur Jawanya itu ada. Karena jalur Al-Haddad itu gabungnya dengan Suronegoro yang pertama. Kemudian kedua punya anak putri ya, anak putri ini kemudian sambung dengan Al-Haddad. Nah, ini jadi zaman dahulu ini eranya Pajang, era Pajang itu antara ulama, jadi yang laki pasti ulama untuk mendakwahkan Islam agar aman dan tanpa huru-hara itu menikahi putri keraton atau putri dari penguasa. Itu. Nah, saya seperti saya ini cenderung Jawa. Tapi ketika saya sowan ke Mangkunegaran, padahal saya dapat gelarnya dari Mangkunegaran, jadi dapat gelar Raden dari Mangkunegaran. Nah, ketika ke sana itu saya ditanya, "Mas, sampean Arab ya?" gitu. Loh, saya kaget gitu. Saya kaget karena terus akhirnya beliau itu yang di sana itu cerita kalau
dari Mangkunegaran pertama memang ada yang campur dengan Arab atau dengan mungkin habaib, yang dimaksud habaib atau habib atau ulama ya, dari Arab, dari Yaman. Karena beliau satu mungkin melihat nama saya, jadi membaca nama saya yang memang ke Arab-Araban. Yang kedua mungkin melihat wajah atau apa ya, penampakan ya. Memang ini katanya ini kan mirip bukan orang Jawa gitu. Orang Jawa kan sedeng gitu. Ini kan agak maju. Ini ya. Dan seringkali memang ada orang yang belum tahu saya memang nebak, Mas Sarpiwon gitu. Ya, gitu. Karena memang di Solo khususnya di wilayah Solo itu yang terkenal kampung Arabnya kan di Pasar Kliwon. Bahkan saudara saya sendiri, Pak cilik saya itu kalau nyebut saya itu Encik gitu. Encik. Dan bahkan dulu putra-putra Pak D itu manggil saya Ayi gitu, Ayi ya. Ternyata Ayi itu setelah saat ini saya paham, Ayi itu kan hanya Habib kecil gitu. Habib kecil, Ayi. Atau naik di Cirebon itu Ayib. Ya, saya sempat juga mendapatkan julukan Ayib gitu. Tapi ya saya ya wis lah. Nah, saya yang valid memang ya jalurnya seperti itu. Jadi monggo. Kalau menganggap saya seorang duriah ya monggo. Tidak juga tidak apa-apa ya gitu. Nanti saya tidak meminta. Karena saya lahir dan besar di Jawa dan saya menghormati adat Jawa. Gitu. Dan saya menghormati saudara-saudara kami yang Jawa ya. Jawa. Karena di Jawa itu bapak dan ibu itu adalah saudara. Berarti jalur dari bapak dan ibu itu adalah saudara. Makanya orang Jawa itu sedulurnya wakeh gitu. Dimana air podo Jawa ini seperti sedulur gitu aja. Itu ya. Nanti diurutkan gitu. Apalagi kalau hubungannya dengan keraton ya atau dengan penguasa ya. Itu pada masa itu mesti tunggal satu kumpul. Ya, saya ke Jogja gitu, ketemu orang-orang Jogja mesti sedulur gitu. Apalagi yang keraton itu, yang punya Raden atau Raden Mas, karena saya juga punya Raden gitu. Istilahnya gitu. Kalau untuk duriah atau jalur ulama ya seperti itu saya jelaskan bahwa simbah-simbah kami itu termasuk juga ulama gitu. Nah, kok putune seperti itu. Nah, ini karena proses alami. Saya juga tidak menyadari. Dulu memang secara dari sejak kecil itu memang dididik ya. Secara agama memang diarahkan untuk taat, untuk sesuai dengan umumnya orang. Tapi karena ada peristiwa dan mungkin ini juga pengalaman hidup atau memang takdir yang harus saya jalani. Dan kebanyakan saya memang di luar jalur-jalur formal, saya di luar artinya di jalanan, bersama masyarakat gitu. Ya hanya seperti ini. Tapi ya alhamdulillah walaupun seperti ini berkahnya saya lebih mudah diterima. Ceritanya seperti itu. Ya sekalian gitu daripada saya dandal ganteng gitu kan wong ya sungkan gitu. Tapi dengan seperti ini apa adanya orang bisa menerima. Saya ngobrol, ngopi di pinggir jalan itu ya enak saja itu. Enggak ada beban juga. Mereka pun kepada saya juga tidak ada beban. Kayak misalnya mereka tahu gitu. Siapa saya sebenarnya ya mesti ngewel gitu. Ya, ada kejadian lucu ketika ya sebelumnya sudah dikenalkan gitu. Ketika saya hadir di suatu majelis itu si MC pembawa acara itu karena sudah tahu saya itu nggak berani mikir sampai mubeng gitu. Mungkin grogi atau gimana ya sembola. Ada juga cerita lain ketika seseorang itu niatnya mendekat kepada saya untuk bertanya, tapi setelah dekat duduk di samping saya menengahi blangkemen atau tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya itu mungkin apa ya gitulah. Yang unik lagi ketika ketemu para alim, orang-orang yang alim itu sebenarnya saya juga enggak ya bukan untuk nyombong bukan, tapi untuk pelajaran sesuatu. Selama kita baik maka kita akan dikenal secara baik. Itu saja. Kan sempat dirangkul, dicium itu padahal kita belum saling kenal itu. Ya wis lah. Tapi setelah berkenalan ya akhirnya tahu ternyata ini gitu. Makanya Gus Ridho itu kan ini siapa gitu kan. Dia pertanyaan tapi kemudian dirangkul itu. Pokoknya feelingnya dia ini orang luar biasa itu mungkin ya. Setelah kenal ngobrol dan oh ya udah.
Akhirnya beliau paham, oh ini masih ada kaitan, mungkin istilahnya saudara jauh gitu aja. Toh kita semua ini adalah sebenarnya saudara juga dari Nabi Adam, Nabi Nuh kan gitu. Bahkan mungkin ya lebih ngurusnya Rasulullah kan gitu. Nah saya mungkin ya rakitan satu tetes itu sok ada itu. Bukan kembali tanggung jawab. Jadi apapun itu yang berat itu tanggung jawab, konsekuensi untuk bisa meniru ya sidik-sidik lah. Nah, saya sudah terlanjur seperti ini ya coba memperbaiki secara perlahan. Karena saya tahunya akhir-akhir. Karena saya belajar mengenai nasab, akhirnya ketemu di sini ada bahwa ada fam. Jadi sebab saya itu ada fam. Walaupun mungkin saya dari putrinya, dari jalur perempuannya dan zigzag gitu. Tapi ya nyatanya ya sembuh lah gitu. Nah, kalau untuk jalur Simbah Kakung itu apa belum saya urut lagi gitu. Saya tidak berani. Takutnya paling balik lagi ke sini gitu. Ada memang ya semacam itu, semacam bulat lingkaran gitu. Karena riwayat dari Simbah dari jalur Simbah Kakung kurang tertulis gitu. Nah, dari Mbah Putri kan runut karena dia pihak dari orang-orang kerajaan, orang ningrat itu biasanya tertib ditulis. Jadi kalau yang di luar itu kan jarang yang nulis, kecuali memang nyari. Ya oke, sekian dulu. Mungkin silakan komentar, subscribe, like, share, komen, berikan tanggapan. Ada pertanyaan silakan atau datang ke sini di Mulur, kita ngobrol, kita ngopi sambil ya cerita nabi-nabi, kisah Nusantara, sejarah perjalanan Islam di Indonesia. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kita semua dalam berkah dan rahmatnya Gusti Allah. Kita dari Rasulullah kita mohon syafaat nantinya ya. Terima kasih dan tetap semangat.